Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,63%. Dengan total market cap mencapai di 1,11 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin dia terkoreksi sebesar 1,4% dalam 24 jam terakhir dan sekarang kembali di angka 24.300-an. Jadi ini sudah keempat kalinya Bitcoin ke-reject oleh sekitar 24.730-an. Di mana itu adalah MA50 di weekly ya. Jadi lagi-lagi kemungkinan secara garis besarnya akan koreksi lebih dalam ya. Untuk Ethereum dia terkoreksi sebesar 1%-an di angka 1678. Untuk BNB dia terkoreksi sebesar 0,23% saja di angka 315. Lalu untuk Cardano dia terkoreksi sebesar 1,12% di angka 39 sen. Sementara untuk Polygon Matic dia terkoreksi nyaris 2% ya, lebih tepatnya 1,9% di angka $1.48. Dan yang terakhir Dogecoin dia terkoreksi sebesar 1,93% di angka 8 senan ya. Nah, jadi overall kita bisa lihat pada hari ini cenderung sedikit terkoreksi semua. Paling ada beberapa yang sedikit anomali, tapi cenderungnya ya terkoreksi ya. Mungkin yang rada aneh di luar dari top 10 itu ada Solana, dia malah meningkat sebesar 10%-an ya. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke economic calendar. Untuk economic calendar sesuai dengan pembahasan kemarin ya, pada hari ini belum ada data yang terlalu penting. Jadi mungkin hari ini bisa tetap fokusnya lebih ke technical analysis. Dan untuk besoknya kita bisa lihat di sini. Besoknya kita lihat US sama ada US ada satu data penting untuk besok tanggal 21 di sini ya. Yes benar, tanggal 21 besok akan keluar data existing home sales ya. Nah, harapan kita di sini seperti biasa adalah lebih rendah daripada forecast ya. Forecast di sini 4,10 juta ya. Nah, harapan kita lebih rendah daripada ini ya, karena seperti yang kita bisa lihat di sini higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD, dan kita tentunya ingin USD melemah ya. Nah, selanjutnya kita akan geser dulu ke analisa di Twitter. Nah, ini sebenarnya satu analisa yang gue suka ya. Ini satu mungkin filter baru ya. Ini adalah namanya DMI atau Directional Movement Index. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat punya data dari 2011 ya, berarti lumayan lama. Jadi kalau kita lihat saat dia di bawah dari garis tengah DMI ini menunjukkan dia dalam kondisi bear market ya. Nah, setelah itu kalau kita lihat salah satu sinyal yang menunjukkan bahwa akan terjadi reversal di dalam satu market adalah saat si DMI ini menembus lagi garis tengah ya. Seperti kita bisa lihat di sini ya. Waktu itu masih di $10, asik banget nih ya buat yang beli di $10 di 2012 lah ya. Lalu di sini 2016 juga ada bull market signal price juga di 371. Lalu ada juga di 2019 di sini ya, di harga 5.000, di 2020 nih ya, ada juga di 11.000, dan sekarang ya mulai keluar lagi signalnya itu saat dia tembus si bull market line ini ya, dan itu sinyalnya di 24.000. Ya, jadi overall sampai sekarang ini cukup ini ya, bisa dibilang cukup akurat. Nah, paling mungkin yang sedikit berbeda itu hanya di 2019-2020. Karena kita tahu di 2019-2020 bisa dibilang itu masuknya ke Black Swan event ya. Kita tahu ada COVID crash di situ ya. Jadi sedikit berbeda patternnya. Biasanya kalau kita lihat di sini saat sudah dapat bull market run signal itu langsung mengejar all time high ya. Seperti di sini, seperti di sini. Nah, tetapi ya sedikit berbeda pada tanggal 2019 ya, di mana sudah keluar di sini malah ada koreksi signifikan dulu ke bawah sini ya. Jadi lagi-lagi untuk perbedaannya hanya di 2019-2020 saja, di mana mereka ini ada namanya mid cycle bear market ya, yang terjadi karena COVID ya. Tapi kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya cukup akurat. Dan yang unik juga apa? Walaupun dia sempat cross ke bawah lagi, tapi kalau kita lihat secara harga dia sudah melanjut ke all time high gitu. Dan ini terjadi di dua siklus sebelumnya ya. Jadi kalau secara akurasi dari 2 kali terjadi percis seperti ini, sekali sedikit berbeda ya, tapi sama-sama menunjukkan perubahan
cenderung ke atas seperti itu ya. Nah, tinggal pertanyaannya apakah kali ini akan benar-benar sama seperti di siklus 1, siklus 2 atau malah ada juga mid cycle bear market. Nanti kita harus lihat sepertinya ya. Dan mungkin kalau apa ya bisa dibilang teori kenapa ini bisa ada juga seperti ini mid cycle bear market itu kemungkinan MA200 dan MA50 ya. Maybe like that lah, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke chartingnya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat dia kondisinya sekarang itu lagi-lagi nih sudah 1, 2, 3, 4 ya, mereka kurang lebih ke reject oleh MA50 yang dimana kita tahu itu di angka 27.730-an seingat gua ya. Kalau kita di sini wick tertinggi di 25.200, di sini 25.000, 24.800 dan seterusnya. Intinya kurang lebih semua sama-sama ke reject di daerah situ. Nah, dan kalau kita lihat kemarin dia gagal mempertahankan struktur di 24.495. Tapi buat lu yang kemarin buka posisi long kena TP karena kalau kita lihat di sini TP-nya di 24.000 something, kemarin tertingginya di 25.000. Jadi aman sih sebenarnya ya. Tapi untuk detail posisi futures di belakang lah ya. For now PR untuk Bitcoin sih harapan gue masih sama ya. Yaitu kalau di daily-nya ya, yang gue inginkan tuh kalau bisa dia jangan sampai tembus MA20 lagi ya. Ya, kalau bisa sampai mantul di sini, lanjut lagi ke atas, itu bagus banget. Nah, tetapi ya worst case-nya kalau sampai dia tembus MA20, PR selanjutnya adalah jangan sampai weekly close dia itu di bawah dari bull support band ya. Bull support band itu sekarang ada di angka sedikit ada perubahan ya karena sudah weekly close baru itu di 19.500 sampai 21.149 di sini ya. Nah, harapan gua kalau sampai daily-nya gagal bertahan, nah, dia bisa ke sini ya, mantul ya, atau jelek-jeleknya ya akumulasi dulu lah berapa lama di sini baru mantul ke atas. Kalau sampai tembus ke bawah dan weekly close di bawah dari sini, secara statistik lower low, which is bad ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Untuk indeks dolar otomatis ya PR-nya masih sama seperti kemarin ya, yaitu adalah kembali lagi retest ke 50 kalau bisa langsung jebol semua uh, semua support di sini ya. Kalau dia bisa jebol semua support di sini, that's good. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan ingatkan dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Nah, selain dari itu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link Nevra itu di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan kita bisa di sini lagi-lagi Bybit sedang ada event yang luar biasa yang bernama Meme Coin Party. Ini hanya untuk di Indonesia, Philippines, dan Thailand saja. Jadi sebelum lu beli meme coins, ya mendingan ikutan ini aja, lebih gampang dapatnya, ya. Kalau kita di sini lu bisa mendapatkan 10 juta bonk, 1.150.000 Shiba Inu, 3 juta Floki dan 5.100 Dogecoin di waktu bersamaan dengan menyelesaikan simple task ya. Yang pertama gimana caranya, Bang? Simple banget. Lu klik daftar sekarang dan ya daftar ya. Lalu yang pertama kalian tinggal ikuti saja yang event pertama ini sangat gampang sekali, sign up dan deposit. Kalian bisa mendapatkan 150.000 Shiba Inu dan 100 Dogecoin ya. Caranya seperti apa? Yang pertama tinggal sign up di Bybit dan complete at least KYC level 1 saja. As simple as that. Kalian bisa mendapatkan 150.000 Shiba Inu ya. Dan ini hanya untuk 200 sign up pertama. Jadi buat lu yang belum secepat mungkin sign up ya. Lalu yang kedua, lu tinggal melakukan deposit yang lebih dari 50 USD ya. Selama 7 hari setelah lu sudah sign up ya. Jadi easy banget ya. Itu rewardnya sebesar 100 Dogecoin. Ini untuk 500 depositor pertama ya. Lalu selanjutnya event kedua, ini adalah kita tinggal trade 200 atau lebih USD dalam spot dan kita bisa menangkan lottery prize untuk memenangkan meme coins ya, atau meme coin tokens. Kita bisa di sini kita bisa mendapatkan 10 juta bonk untuk 100 pemenang. Ini nggak ada kriteria, literally nanti tinggal dibagikan saja ya. Lalu 20 pemenang akan mendapatkan 3 juta Floki ya, apabila si spot trading volume sudah mencapai lebih dari 5 juta US dollars, bukan punya lu sendiri tapi seluruh partisipan. Yang ketiga, lu bisa mendapatkan 5.000 Dogecoin untuk 5 pemenang yang hoki ya.
dengan total spot trading volume sebesar 15 juta US dollars. Ya, lagi-lagi bukan cuma punya lo, tapi semua partisipan. Yang ketiga, lo bisa memenangkan juga 10 juta Shiba Inu dengan kalian mengikuti social media campaign mereka. Kalian tinggal share ya, dan nanti akan mendapatkan satu lucky draw tiket ya. Cara seperti apa? Tinggal nanti submit sharing lo ke form ini dan 20 user yang beruntung akan mendapatkan 1 juta Shiba Inu masing-masing ya. Buat lo yang tertarik silakan bisa post lo di sini, baca semua syarat dan ketentuannya. Apabila sudah cocok bisa ikutan ya, dan jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita masuk ke buy limit untuk Bitcoin. Jadi untuk Bitcoin kita bisa lihat buy limit pertama kita sudah kena secara spot, dan untuk buy limit kedua kita nyaris kena ya. Jadi for now yang masih bertahan adalah buy limit kedua kita di 23.763 dan buy limit ketiga kita yaitu di MA20 yaitu di 23.137. Sekali lagi gue ingatkan, posisi spot ini adalah untuk jangka panjang, jadi bukan untuk kita hold cuma sehari 2 hari saja ya. Lalu untuk posisi futuresnya, congratulations bagi kalian yang sudah buka posisi long kemarin. Retest 1, retest 2, target TP di upper band ya, kasarnya di 25.000 lah ya, aman, sudah kena target TP ya. Kayaknya 1% lebih lah secara keuntungannya. Lalu untuk posisi long sebenarnya hari ini sudah mulai terbentuk nih. Jadi apabila pada hari ini ada retest 1 di sini ya, dan besok masih jam 7 pagi itu dia daily closing di bawah dari 24.995 ya. 24.495, maka kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short di sini dengan target TP di 23.763. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk posisi futures dan juga spot di Bitcoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat dia akhirnya mulai terjadi retest pertama pada hari ini di angka 1660. Berarti buy limit pertama kita sudah kena ya, secara spot tentunya ya. Untuk buy limit kedua kita tentunya belum kena, yaitu di daerah 1623 plus kurang lebih juga confluence dengan MA20 yang hanya beda $2 saja ya. Lalu untuk buy limit ketiga kita secara spot bisa pertimbangkan di 1567 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya kita bisa pertimbangkan posisi long apabila ya besok pagi jam 7 Ethereum masih daily close di atas dari 1660. Kalau masih di atas, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long ya. Nah, posisi long ini target TP-nya sebenarnya kalau mau konservatif ya, bisa pertimbangkan di 1700 lah kalau kita bulatkan di sini ya. Itu struktur yang kurang lebih baru terbentuk pada tanggal 17 sampai tanggal 19 kemarin lah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila Ethereum gagal mempertahankan 1660 dan jebol ke bawah sini. Nah, retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1623. Oke, dan untuk Matic kita bisa lihat secara posisi spotnya tentunya masih belum berubah ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini dia masih belum mendekati ke $1.35. Ya udah lumayan sih ya, sudah mulai masuk ke Bollinger Band tapi masih cukup jauh. Jadi buy limit pertama kita masih di $1.35. Buy limit kedua kita di $1.29. Dan buy limit ketiga kita secara spot ya di $1.12. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest 1, retest 2 pada tanggal 17 dan 15 kemarin. Berarti sudah punya posisi short. Target TP-nya di $1.35. Masih cukup jauh ya. Itu untuk posisi short. Untuk posisi long kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di $1.35 ya. Nah, di sini target TP-nya otomatis tinggal kita balik saja jadi di $1.53 untuk posisi long. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Matic dan juga untuk posisi spot. Secara struktur, jujurnya Matic ini masih salah satu yang terbaik ya. Secara struktur dia masih jelas membuat higher high dan higher low, di mana beberapa aset yang lain sudah cenderung membuat suatu lower low. Oke, dan sekarang kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa lihat buy limit pertama kita secara spot sudah kena yaitu di MA20 ya, bahkan dari kemarin sudah kena ya, karena ya arguably sih reclaimnya pada tanggal 18 kemarin kena, hari ini juga ada kesempatan lagi ya. Nah, untuk buy limit kedua kita masih cukup jauh di $18.15 dan buy limit ketiga kita di $17.28. Itu untuk spot.
Untuk posisi futuresnya, ya, kita bisa lihat juga sudah terjadi retest pertama dan retest kedua di MA20, ya. Maka dari itu kemungkinan besar sudah punya posisi long. Target TP-nya di mana? Ya, target TP yang medium, ya, bisa pertimbangkan di $20 lebih 83 sen. Super konservatif bisa pertimbangkan di sini, ya, di ya $20 lah kalau kita bulatkan, ya. Kalau mau agresif banget bisa pertimbangkan di $22 lebih 44 sen. Untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila AVAX gagal mempertahankan MA20, ya. Dia close di bawah, retest 1, retest 2 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di $18 lebih 15 sen, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX secara posisi futures dan juga spotnya. Oke, dan sekarang kita masuk ke Atom. Untuk Atom kita bisa lihat di sini, ya, dia untuk secara buy limit pertama kita secara spot ini sudah kena di MA20. Tapi untuk buy limit kedua dan ketiga otomatis masih jauh, ya. Buy limit kedua itu di $13, ya, sementara untuk buy limit ketiga itu di MA200 di $12. Jadi lagi-lagi masih cukup jauh, ya. Untuk posisi futuresnya, congratulations kalian yang sudah buka posisi short di tanggal 19 kemarin, karena retest 1, retest 2 sudah kena target TP buat yang konservatif, ya. Buat yang agresif masih cukup jauh di $13, ya. Itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di $13, ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa buka posisi long dengan target TP kita bisa di MA20 atau bisa juga di $14 lebih 43 sen, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Dan seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, dan yang kedua otomatis adalah jangan over leverage. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.